Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator. Nama saya Dinda Chandra Kirana dari MN19D. Tema kita dari kelompok 5 yaitu neraca pembayaran dan penyesuaiannya. Kelompok 5 terdiri dari Alfa Dwi Apriliani, Anggia Rahmayelistina, Dinda Chandra Kirana, saya sendiri, Muhammad Faris, Sarah Apriani. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Dipersilakan untuk teman kelompok saya membacakan materi selanjutnya. Pengertian neraca pembayaran dan tujuan penyusunan. Dalam Balance of Payments Manual yang diterbitkan oleh INF 1993, definisi Balance of Payments BOPS adalah that systematically, for specific time period, the economic transactions of an economic with the rest of the world. Transactions, for the most part between residents and non-residents, consist of those involving financial claim on assets and liabilities to the rest of the world, and those, such gift, classified as transfers which involve offsetting entries to balance in an accounting sense one set transaction. Neraca pembayaran adalah Balance of Payments Manual adalah suatu catatan yang disusun secara sistematik tentang keseluruhan transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan atau jasa, transfer keuangan atau moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain untuk suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, Hadi mendefinisikan Balance of Payments adalah suatu catatan yang disusun secara sistematik tentang keseluruhan transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan dan jasa, transfer keuangan yang moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri rest of the world untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Adapun tujuan penyusun neraca pembayaran yaitu A. Mengetahui peran sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. B. Mengetahui aliran sumber daya antara negara. C. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan dalam suatu negara. D. Mengetahui permasalahan hutang luar negeri suatu negara. E. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. F. Digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun devisa. G. Menggunakan sebagai sumber data sistematik dalam pendapatan nasional atau national account. Transaksi-transaksi dalam neraca pembayaran atau BOF. Transaksi ekonomi dalam neraca pembayaran antara lain: yang pertama, transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa, atau dengan kata lain, transaksi tersebut mengakibatkan timbul dan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Transaksi debit yang tercatat dalam BOP atau neraca pembayaran meliputi A. Impor barang dan jasa, kemudian pembayaran atau hasil investasi, transfer, dan berkurangnya hutang. Kemudian yang kedua, transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara, atau dengan kata lain, transaksi tersebut mengakibatkan timbul dan bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut. Untuk menerima pembayaran dari negara lain, menerima transaksi kredit yang tercatat dalam BOP atau neraca pembayaran meliputi yang pertama, ekspor barang dan jasa, penerimaan dari hasil investasi, transfer, bertambahnya hutang negara atau swasta, dan berkurangnya
aset-aset keuangan. Selain itu, transaksi ekonomi dalam neraca pembayaran juga dibedakan menjadi yang kesatu ada transaksi berjalan atau current account, adalah transaksi yang meliputi barang-barang dan jasa, di mana dalam transaksi ini terjadi transaksi antar negara yang perubahan nilainya setiap saat atau setiap hari. Yang kedua, transaksi modal, capital account, yaitu transaksi yang menyangkut investasi modal dan emas. Transaksi modal jangka pendek meliputi kredit untuk perdagangan dari negara lain, transaksi kredit, atau kredit perdagangan yang diberikan kepada penduduk negara lain, transaksi debit. Deposito bank di luar negeri, atau transaksi debit, atau deposito bank di dalam negeri milik penduduk negara lain, transaksi kredit. Pembelian surat berharga luar negeri jangka pendek, transaksi debit, atau penjualan surat berharga dalam negeri jangka pendek kepada penduduk negara lain. B. Kemudian transaksi modal jangka panjang meliputi yang pertama, investasi langsung di luar negeri atau transaksi debit, atau investasi asing di dalam negeri, transaksi kredit. Pembelian surat berharga luar negeri jangka panjang milik penduduk negara lain, transaksi debit, atau pembelian surat berharga jangka panjang dalam negeri oleh penduduk asing, transaksi kredit. Kemudian pinjaman jangka panjang yang diberikan penduduk negara lain, transaksi debit, atau pinjaman jangka panjang yang diterima penduduk negara lain, transaksi kredit. 3. Transaksi satu arah atau unilateral transfer. Transaksi ini adalah transaksi yang ditimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran, misalnya adalah gifts dan bantuan. Apabila suatu negara memberi hadiah atau bantuan kepada negara lain, maka ini merupakan transaksi debit. Sebaliknya, apabila suatu negara menerima bantuan atau hadiah dari negara lain, merupakan transaksi kredit. Beberapa istilah transaksi dalam neraca pembayaran. Yang pertama, errors and omission atau selisih perhitungan adalah sebuah rekening yang digunakan sebagai penyeimbang apabila transaksi kredit tidak persis sama dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai sebelah kredit dan debit dari suatu neraca pembayaran internasional akan selalu sama atau balance. Yang kedua, transaksi accommodating atau lalu lintas moneter merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Sedangkan transaksi autonomous merupakan transaksi yang muncul dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh transaksi lain. Yang termasuk dalam transaksi autonomous adalah transaksi sedang berjalan, transaksi satu arah tidak seimbang atau transaksi debit, dan menimbulkan transaksi lalu lintas moneter seperti misalnya mutasi dalam hubungan dengan IMF. Selanjutnya, mekanisme atau proses penyesuaian neraca pembayaran. Terdapat 3 mekanisme proses penyesuaian mekanisme harga dan mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga-harga. Yang kedua, mekanisme pendapatan, penyesuaian kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional. Yang ketiga, mekanisme moneter. Sungguhnya tidak murni mekanisme sebab sebelum suatu harga naik atau turun. Selanjutnya, masalah dalam analisa neraca pembayaran. 1. Seringkali mengabaikan antara transaksi nasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja, tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. 2. Surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek. Anggapan semacam tidak terlalu benar. Defisit atau surplus di dalam transaksi yang sedang berjalan tidak perlu dikhawatirkan selama defisit atau surplus tersebut diimbangi dengan aliran modal, masuk atau keluar dalam jumlah yang sama. 3. Keputusan untuk memberikan bantuan atau aid seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, misalnya diukur dengan penghasilan per kapita, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Misalnya, Indonesia mempunyai surplus pada neraca pembayarannya, sedangkan Inggris defisit, tidak berarti Indonesia mulai memberi bantuan pada Inggris. Selanjutnya, kesimpulan.
Neraca pembayaran merupakan ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya yaitu selama 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Tujuan utama neraca pembayaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam bidang moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Kebijakan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Di samping itu juga diusahakan tercapainya perubahan fundamental dalam struktur produksi dan perdagangan luar negeri sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tantangan-tantangan di dalam negeri dan keguncangan-keguncangan ekonomi dunia.